Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Sungguh indah di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, jikalau 4 hal berikut ini senantiasa bisa kita laksanakan, bisa kita wujudkan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, hendaknya senantiasa kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita fahami, kita hayati, atau bisa dengan cara asyik kita gemar, senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, qiraatul Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya Allah turunkan Al-Quran sebagai obat, rahmat untuk siapa? Orang-orang beriman yang meyakini, yang mengimani Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dia betul-betul Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjadi obat rahmat, terlebih untuk kenyamanan batiniah hati kita. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tidak akan berguna untuk orang-orang yang zalim, melainkan hanya kerugian. Zalim lawannya adil, adil lawannya zalim. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya, sesuai yang diharapkan, yang diridhoi oleh Allah. Zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jika kita tempatkan diri kita sebagai hamba Allah, Al-Quran sebagai petunjuk, kita imani, jadi obat rahmat. Bahkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, simak, perhatikan, dengarkan, yang dengannya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah tentunya bukan sekedar dibaca. Syukur kita sudah bagus bacaannya, tajwidnya, kita hayati, bisa kita amalkan. Obat rahmat, penyejuk hati, penerang jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Indah. Sahabat-sahabat sekalian, tentu kita tidak boleh mengecilkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Ya, benar. Tapi tetap hormati orang yang memiliki kemampuan baru sebatas ingin belajar, sudah bisa, belum bisa dihayati maknanya, belajar lagi, diamalkan. Sungguh indah, membacanya bagus, difahami, dihayati, bisa diterapkan, diamalkan dalam hidup dan kehidupan.
Apalagi bila Al-Quran sudah dibacanya dengan tepat, baik dan benar, tahu maknanya, oh sungguh luar biasa, bisa menetes air mata jika dihayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh misalnya saat kita membaca ayat yang terkait dengan bagaimana akibat orang-orang yang sombong, Allah dalam sebuah firman-Nya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Berbondong-bondong kelak nanti akan digiring masuk ke dalam jurang api neraka, ketidaknyamanan di hati dikala di dunianya, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, deka. Bagi siapa? Ternyata mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah. Bahkan qila dakhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Qila dakhulu abwaba jahannam. Mereka akan memasuki pintu neraka jahanam. Di dunia ini neraka jahanam gersang hatinya. Tidak ada kedamaian. Ya, harta dimiliki. Ya, pangkat disandangnya. Jabatan dimiliki. Punya segalanya terkait dengan uang deposito. Tapi ada keresahan. Ini neraka. Dalam artian ketidaknyamanan di hati. Untuk siapa? Fabi'sa maswal mutakabbirin. Disediakan untuk orang-orang yang sombong, takabur. Artinya mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, penting untuk senantiasa akrab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akrab dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua, hendaknya senantiasa zikrullah, pautkan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman tentram hatinya dikarenakan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa ingat pada Allah, terpaut hatinya pada Allah, hati menjadi tentram. Bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada hal ihwal yang membuat tidak nyaman. Ada, selama masih dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, tapi dia tetap ada kedamaian di hati karena terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kapanpun dimanapun, bukan hanya di atas sejadah, bukan hanya dalam majlis-majlis ta'lim, bukan hanya dalam majlis-majlis zikir, di luar sholat pun senantiasa, kapanpun dimanapun, pautkan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dalam hidup ini kita hendaknya sering-seringlah bertafakur, senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit bumi dengan tafakur, berbuah mengagungkan, terasa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Terlebih untuk diri kita pun, wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, perhatikan. Kita merenung, ya Allah, sekian lama kau berikan hamba hidup dan kehidupan. Sudah kian lama karunia nikmat yang kau berikan, sekian tahun. Mata ini masih bisa berfungsi, alhamdulillah, masih bisa nafas, alhamdulillah, masih bisa menyebut asma-Mu, bisa berselawat, bisa mendengar. Alhamdulillah bisa ruku, bisa sujud, alhamdulillah bisa bersilaturahim, alhamdulillah bisa beraktivitas. Allah merenung, menyelam terus ke dalam diri kita dan juga pada alam semesta, maka akan terkagum-kagum kita. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir, fikir, hiasi dengan tafakur indah. Yang keempat, hendaklah berinteraksi dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama asma'ul husna, berdoalah dengan menyebut namanya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq al-bari al-musawwir, yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, lahul asma'ul husna. Baginya memiliki nama-nama yang baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berinteraksi dengan asma-asma Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hendaklah kita memiliki sifat kasih sayang. Allah As-Salam, tebarkan kedamaian. Allah Al-Wahhab, maha memberi, beri sesuatu hal untuk kebaikan, perbaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Allah Al-Adl, Al-Hakam, maha adil, maha bijaksana. Hiduplah dengan nuansa keadilan dan kearifan kebijaksanaan. Sungguh indah bila berinteraksi dengan asma-asma Allah. Allah Al-Afu, maha pemaaf. Jadilah memiliki jiwa yang memaaf. Jauhkan hasad, hasud, iri, apalagi dendam. Sehingga berinteraksi dengan asma-asma Allah, muaranya adalah akhlakul karimah. Semoga senantiasa Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita. 4 hal. Kita senantiasa cinta pada Quran, baca, dengarkan, pahami, hayati. Mohon bisa mengamalkannya. Kita mohon pada Allah diberi kemudahan. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, tafakur. Yang keempat, berinteraksi dengan asma-asmanya. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami semua, sayangi kami semua dari sisimu, jadikan hidup dan kehidupan kami, segala urusan kami bimbing dalam petunjukmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.